Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwidarus Tambunan dengan NIM 20032022. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Good Agricultural Practice atau GAP. Yang pertama itu apa itu GAP? Berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertahanan RI, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga produk panen aman dikonsumsi. Kesejahteraan pekerjaan diperhatikan dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. ASEAN GAP menekankan terhadap 4 komponen, yaitu keamanan konsumsi pangan, pengelolaan lingkungan dengan benar, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang, jaminan kualitas produk, dan traceability produk bila diperlukan. Mengapa harus GAP? GAP menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability atau keberlanjutan, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau SOP, tentu diharapkan sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat, baik terhadap produk yang dihasilkan pekerja dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Penerapan Good Agricultural Practice atau GAP. Ada beberapa macam GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan, wajib ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Proses permohonan GAP. Proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten Kota dengan mengisi formulir. Syarat registrasi. Syarat permohonan registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah memahami dan menerapkan GAP. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Yang ketiga, telah memahami dan menerapkan SOP. Yang keempat, telah melakukan pencatatan atau bukti pembukuan. Dan yang kelima, jika pemohon merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah persyaratan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan melaksanakan GAP sesuai dengan keputusan kelompok. Struktur organisasi penerapan GAP. Nah, penilaian lapangan. Setelah dokumentasi administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas menilai
akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Penilaian hasil lapangan. Hasil penilaian lapangan dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya disampaikan oleh secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diperoleh lebih lanjut. Kategori tersebut merupakan yang pertama, lulus. Jika pemohon memenuhi 100% kategori kegiatan wajib, minimal 60% kategori sangat dianjurkan, dan minimal 40% kegiatan kategori anjuran. Yang kedua, lulus dengan perbaikan. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan, kegiatan pemohon pada kategori sangat dianjurkan, dan anjuran sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Perbaikan harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Pada kategori lulus dengan perbaikan, pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja, sedangkan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal, artinya tidak lulus. Dan yang ketiga, jika tidak lulus, jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan penerapan GAP pada kategori wajib sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%, maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Kepada pemohon disarankan untuk melakukan perbaikan lalu mengajukan permohonan registrasi ulang. Masa berlaku surat keterangan registrasi. GAP, surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP. Pada kebun atau lahan usaha yang mendapatkan nomor registrasi, surveillance berkala minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP tersebut. Nah, pembukuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika 1. Ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan, dan anjuran sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan, dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Yang kedua, masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Yang ketiga, registrasi yang dibekukan dapat dilakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan. Pencabutan nomor registrasi dilakukan jika yang pertama, pemohon sudah 3 kali dibekukan. Yang kedua, atas permintaan pemohon. Dan yang ketiga, selama 1 tahun setelah registrasi, pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan. Dampak dari penerapan Good Agricultural Practice atau GAP. Apa saja dampaknya? Maka dari itu, karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat
keteraturan yang tinggi membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Nah, produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk yang dihasilkan. Sertifikat GAP dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan, pusat dan daerah. Bila sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini sangat bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Produk bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus memiliki sertifikat GAP global. Nah, adapun tujuan GAP yang pertama yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang keempat, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan produksi yang berkelanjutan. Yang keenam, mendorong petani atau kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan peluang penerimaan oleh internasional dan memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Adapun fungsi GAP yang pertama yaitu meningkatkan kesehatan tanaman. GAP membantu dalam menerapkan metode yang tepat untuk merawat dan melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit gangguan lainnya. Yang kedua, memastikan keamanan pangan. Praktik GAP mengharuskan pada penggunaan yang bijaksana terhadap pestisida, pupuk, dan bahan kimia lainnya. Yang ketiga yaitu perlindungan tanaman. Praktik GAP berfokus pada penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, seperti pengelolaan air yang bijaksana, penggunaan limbah, dan penggunaan bubuk serta pestisida yang tepat. Yang keempat yaitu kualitas produk. GAP membantu menjaga kualitas produk pertanian dengan memperhatikan pemeliharaan benih yang baik, teknik bercocok tanam yang tepat, serta pemantauan yang ketat terhadap pertumbuhan tanaman untuk menghasilkan kualitas produk. Yang kelima, efisiensi produk. GAP membantu petani meningkatkan produktivitas dengan menerapkan praktik-praktik efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan input lainnya. Yang keenam, kepatuhan regulasi. Dengan menerapkan GAP, petani memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku dalam industri pertanian sehingga memenuhi persyaratan yang berlaku dalam industri pemerintah sehingga memenuhi persyaratan pasar dan keamanan konsumen. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang GAP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.